Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara hadirin kaum muslimin, soimin soimat rahimakumullah. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk beserta para sahabatnya. Di tengah perbincangan, tiba-tiba baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa ringan sampai gigi depannya nampak terlihat. Umar bin Khattab yang ada pada saat itu melihat kondisi Rasulullah yang sedemikian, penasaran dan bertanya, "Apakah gerangan yang menyebabkan engkau tertawa ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa aku diberitahu oleh malaikat bahwa nanti di hari kiamat ada dua orang yang duduk bersimpuh seraya menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya mengadu kepada Allah dan berkata, "Ya Rabb, ambilkan kebaikan dari orang ini untukku, karena dulu waktu di masa dunia dia pernah berbuat zalim kepadaku." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bagaimana aku bisa mengambil kebaikan dari saudaramu ini sementara dia tidak memiliki kebaikan barang sedikit pun?" Lalu orang itu berkata, "Kalau begitu biarkan dia memikul dosa-dosaku ya Rabb." Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, sampai di sini mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaca-kaca. Beliau tidak mampu menahan tetesan-tetesan air matanya. Beliau menangis. Lalu beliau bersabda bahwa pada hari itu merupakan hari yang sangat mencekam, di mana setiap manusia menginginkan ada orang yang memikul dosa-dosanya. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan kisahnya. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala meminta kepada orang yang mengadukan saudaranya tadi itu untuk mengangkat kepalanya. Orang itu mengangkat kepalanya, lalu ia berkata, "Ya Rabb, aku melihat istana-istana yang terbuat dari emas, puri dan singgasananya terbuat dari emas dan perak, bertahtakan intan berlian." Dan orang itu kemudian bertanya kepada Allah, "Istana-istana itu untuk Nabi yang mana ya Rabb? Untuk orang siddiq yang mana ya Rabb? Istana-istana itu diperuntukkan untuk syuhada yang mana ya Allah?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa istana-istana itu diberikan untuk orang-orang yang mampu membayar harganya. Lalu orang itu berkata, "Siapa yang mampu membayar harganya ya Rabb?" Kata Allah, "Engkau pun bisa membayar harganya." Orang ini terheran-heran lalu bertanya kepada Allah, "Bagaimana caranya aku membayar harganya ya Rabb?" "Caranya adalah dengan engkau memaafkan saudaramu yang duduk di sebelahmu itu, yang telah engkau adukan kezalimannya kepadaku." Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kemudian orang itu berkata, "Kini aku telah memaafkannya ya Rabb." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka kalau demikian gandenglah tangan saudaramu itu, bawalah dia masuk surga bersamamu." Soimin soimat rahimakumullah, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah tersebut, kemudian beliau bersabda, "Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta saling berdamailah dan memaafkan kalian, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelesaikan persoalan yang terjadi di antara kaum muslimin." Para pendengar yang berbahagia,
Amalan hati yang bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah meminta maaf, memberi maaf, dan saling memaafkan. Dengan berkahnya Ramadan dan segala aktivitas ibadah yang kita laksanakan di dalamnya, mudah-mudahan menjadikan diri kita pribadi-pribadi muslim yang pemaaf dan cinta perdamaian, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan ini menjadi finalis-finalis yang kelanya akan Allah berikan piagam penghargaan berupa ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang Al-Fakir dapat sampaikan. Mudah-mudahan yang 10 menit ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.